Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat HKTV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang suatu tema yang penting, yaitu adalah Al-Quran dan Jihad membentuk jiwa pejuang di bulan yang suci. Sahabat HKTV rahimakumullah, bulan suci Ramadan juga sering disebut sebagai Syahrul Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi umat manusia dan juga penjelas dari petunjuk dan pembeda. Sahabat HKTV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, dan Al-Quran ini sebagai kalamullah yang bersifat huda, yaitu menjadi petunjuk. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini, maka sudah seharusnya kita menjalani sesuai dengan aturan petunjuk yang Allah berikan. Sebagai ilustrasi misalnya sebuah kendaraan mobil misalnya, tentu memiliki manual guide atau buku petunjuk bagaimana menggunakannya. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyalahi aturan tersebut, maka pasti akan terjadi sesuatu kerusakan di mobil tersebut. Misalnya mobil ini harus diisi dengan bahan bakar solar misalnya, karena dia bermesin diesel. Kemudian ya karena kelalaian ya, dan mungkin lupa atau bagaimana, diisi dengan bahan bakar bensin misalnya, tentunya itu akan membuat mobil tersebut mogok. Begitu juga dengan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturan-aturan halal dan haram, mana yang wajib dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Sebetulnya itu adalah untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan kita, dan untuk kebahagiaan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian, Al-Quran juga merupakan syifa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai obat bagi orang-orang, khususnya orang-orang yang beriman. Dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu, sahabat HKTV rahimakumullah, dengan senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan itu akan mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Dan sumber dari penyakit fisik itu juga bermula dari penyakit mental. Dan tentunya ketika orang itu stres, ketika orang itu depresi, ketika orang itu mengalami anxiety, cemas berlebihan dan seterusnya, maka
bisa berdampak kepada penyakit fisik begitu. Maka dari itu untuk mengobati penyakit psikis kita, ya mungkin ada kecemasan, kekhawatiran, kegalauan dan seterusnya, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada kalamullah, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan menyembuhkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Itu adalah dua hal manfaat yang kita bisa dapatkan dari Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran adalah sumber kekuatan. Sebagaimana yang kita saksikan saudara-saudara kita yang saat ini berjuang di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Mereka adalah saudara-saudara kita, umat Islam, yang dengan penderitaan yang luar biasa. Maka apa rahasia mereka begitu kuat, begitu teguh, begitu sabar, begitu luar biasa, berjihad ya, melawan musuh-musuh Allah, melawan penjajah-penjajah Israel? Tentunya karena mereka memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Al-Quran. Kita saksikan masyarakat Gaza adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Mereka terbiasa memegang mushaf Al-Quran, menghafalnya, ya, sehingga banyak lahir para huffaz, para penghafal-penghafal Al-Quran dari Gaza, dari Palestina. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ketika kita ingin mampu untuk memiliki semangat, memiliki spirit ya yang luar biasa, maka hendaknya kita semakin dekat dengan Al-Quran. Sahabat HKTV rahimakumullah, ya, selain bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, syahrul Ramadan juga merupakan syahrul jihad. Jihad dalam arti bukan hanya terbatas pada peperangan saja, tetapi jihad yang maknanya lebih luas daripada itu. Jihad yang artinya adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, dalam berjuang untuk menggapai sesuatu. Itulah yang disebut dengan jihad dalam maknanya yang bersifat umum. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, Al-mujahidu man jahada nafsahu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Seorang mujahid, seorang pejuang adalah orang yang mampu melawan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk mengelola, untuk mengatur, untuk menundukkan hawa nafsu kita. Maka dengan kita di siang hari yang biasanya kita makan, ya, maka kita melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu tersebut. Yang biasanya kita bebas untuk minum, ya, kemudian kita menahan dahaga, menahan lapar, menahan hawa nafsu. Itu sesungguhnya adalah latihan untuk kita bisa menekan atau mengalahkan hawa nafsu kita. Kemudian juga ketika di waktu sahur, di waktu dini hari, yang pastinya banyak orang yang kesulitan, ya, yang merasa berat untuk bangun, ya. Tapi di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bisa bangun beberapa menit sebelum waktu imsak, beberapa menit sebelum azan subuh untuk kita melakukan sahur. Kemudian kita juga dibiasakan, dilatih untuk melaksanakan qiyam Ramadan, sholat tarawih. Sesungguhnya itu adalah melatih kita untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita dan memperbanyak amal soleh. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita gunakan untuk sebagai sarana agar kita bisa melakukan jihad fi sabilillah. Karena jihad adalah dalam maknanya yang umum merupakan jihadun nafs, dan itulah yang paling berat. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya pulang dari sebuah peperangan ketika itu, beliau bersabda, sesungguhnya kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar.
ala wa huwa jihadun nafs. Dan itu adalah jihad nafs, adalah bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu kita. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, tidak mudah untuk menuruti hawa nafsu dan bisikan syaitan, ya, untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat HKTV rahimakumullah, mudah-mudahan dalam momentum bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini kita mampu menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran dan syahrul jihad, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, dengan tilawah Al-Quran, dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mudah-mudahan kita semakin mampu untuk melawan hawa nafsu kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.